Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Judul renungan kita hari ini ialah Saluran Terang. Mari berdoa. Pertolongan-Mu kiranya menjadi bagian kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami akan firman Tuhan yang akan kami terima saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saudara-saudaraku, Ananias hampir tidak dapat menghargai perkataan malaikat karena laporan mengenai penganiayaan yang pahit Saulus terhadap orang-orang suci di Yerusalem telah tersebar jauh dan luas. Ia mengira untuk bertukar pikiran. "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi perintah itu tegas, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Patuh kepada petunjuk malaikat, Ananias mencari orang yang baru saja mengeluarkan ancaman terhadap semua orang yang percaya kepada nama Yesus dan meletakkan tangannya pada penderita yang menyesal. Ia berkata, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Kemudian Yesus memberikan persetujuan kepada kekuasaan jemaatnya yang dibentuk dan menempatkan Saulus sehubungan dengan perantara yang telah ditentukannya di dunia ini. Kristus sekarang mempunyai jemaat sebagai wakilnya di atas dunia ini, dan kepadanya termasuk pekerjaan untuk mengalihkan perhatian orang berdosa kepada jalan kehidupan. Banyak yang mempunyai buah pikiran bahwa mereka bertanggung jawab kepada Kristus saja untuk terang dan pengalaman mereka, tidak bergantung kepada pengikut-pengikutnya di dunia. Yesus adalah sahabat orang-orang berdosa dan hatinya terjamah dengan kesengsaraan mereka. Ia mempunyai segala kuasa, baik di sorga maupun di dunia ini, tetapi ia menghargai alat yang telah ditentukannya untuk penerangan dan keselamatan manusia. Ia memimpin orang berdosa kepada jemaat yang telah dijadikannya saluran terang kepada dunia ini. Bila di tengah kebutaan, kesalahan, dan prasangkanya Saulus telah diberi kenyataan tentang Kristus yang telah dianiayanya, ia ditempatkan dalam hubungan yang langsung dengan jemaat yang menjadi terang dunia. Dalam hal ini, Ananias mewakili Kristus dan juga mewakili pendeta-pendeta Kristus di dunia ini yang ditunjuk untuk bertindak sebagai penggantinya. Dalam tempat Kristus, Ananias menjamah mata Saulus supaya ia dapat melihat terang. Dalam tempat Kristus, ia menempatkan tangannya kepadanya, dan sementara ia berdoa dalam nama Kristus, Saulus menerima Roh Kudus. Semuanya dilakukan dalam nama dan dengan kuasa Kristus. Kristus ialah mata air, jemaat itulah menjadi saluran komunikasi. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 102-104. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pengabaran firman-Mu pagi ini. Kiranya ini boleh melandasi rencana kami hari ini, sehingga kami boleh berkarya bagi-Mu, melakukan semua tugas tanggung jawab hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, Engkau tetap tuntun kami hari ini, agar apapun yang akan kami lakukan, semuanya boleh mencapai keberhasilan sesuai dengan yang Engkau inginkan. Karena kami menyerahkan total kehidupan kami dan rencana-rencana kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.